Kelihatan? Kelihatan nggak? Oke. Kita mulai dengan strategis. Ya, nanti kita akan coba lihat latihannya untuk reading. Nah, sebelum bahas strategis, reading di IELTS ini dia akan bagi dalam 3 section yang berbeda ya. Kalau yang general training, kalau misalnya untuk akademik dia nggak dibagi per section, dibaginya per teks. Nah, untuk general training dia akan bagi 3 section yang berbeda. Section pertama itu bahas tentang general interest, ya tentang um, living in the neighborhood, kemudian terkait dengan job, terkait dengan apa namanya travel atau tourism. Jadi emang general interest. Section 2, nah dia akan bahas terkait dengan job, ya job posting misalnya, atau resignation, atau apa lagi kayak em, promotion ya di dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi teksnya seputar itu. Kemudian section 3, nah dia baru akan ngasih satu teks panjang di section terakhir ini. Tapi teksnya juga walaupun teks panjang bukan yang sifatnya akademik. Jadi isu-isu yang sering kita bahas juga ya di sehari-hari, kayak misalnya tentang flora dan fauna, tentang satwa, tentang entertainment, music dan lain sebagainya. Nah, kemudian tipe pertanyaan untuk reading, dia akan beberapa pertanyaan akan sama dengan listening. Jadi ada pertanyaan yang choices, kemudian completion, ya isian. Nah, ada dua yang khusus adanya itu di reading. Yang pertama soal matching, beda sama matching listening. Kalau matching listening kita match dengan pilihan jawaban yang ada. Nah, kalau matching di reading ini ada 3. Matching heading, berarti kita milih paragraf yang kita baca atau teks yang kita baca itu akan match dengan list of heading yang mana, judulnya yang mana. Kemudian matching information, nah kita diminta untuk melihat informasi yang kita baca di soal itu ada di paragraf mana. Kemudian matching endings, kita milih endingnya dari soal, itu endingnya di teks disebutkan di paragraf yang mana. Ya, itu untuk yang matching. Kemudian ada soal-soal statement. Kalau soal statement ini itu kita diminta untuk milih antara 3 hal. Apakah true, false, atau not given jawabannya. Ya, ada juga yang yes, no, not given. Nah, dua-duanya sama nih cara pengerjaannya. Cuma mungkin bedanya kalau true, false, not given itu kita dikasih terkait dengan artikel yang memang based on fact, berdasarkan fakta artikelnya. Misalnya ada satu koran menceritakan tentang penangkapan seorang kriminal misalnya. Nah, itu yang akan dibahas kalau dia berdasarkan fakta. Pertanyaannya nanti true, false, not given. Tapi kalau based on author's view, kayak misalnya novel ya atau kayak opini. Nah, itu kalau pertanyaannya berdasarkan pandangan penulis, dia akan ngasih pertanyaan yes, no, not given. Bedanya cuma di 2 hal tadi, true. Kemudian kalau yang di opini itu yes, false. Kalau yang di opini no. Ya, walaupun analoginya sama, tapi kita nggak bisa jawab kalau dia mintanya true atau false, kita jawabnya yes atau no. Karena memang beda instruksinya. Jadi benar-benar harus disesuaikan sama instruksi. Oke, itu model soalnya dan akan diselesaikan dalam waktu 60 menit. Ya, jadi semuanya di 3 section ini akan diselesaikan dalam waktu 60 menit untuk pengerjaannya. Oke, itu general information-nya. Nah, kita masuk ke strategi. Ya, ada 3 strategi utama untuk reading, walaupun mungkin tidak semua akan dipakai di semua tipe soal atau semua tipe teks. Nah, yang pertama skimming. Skimming ini disarankan dipakai untuk section terakhir, section 3. Karena section terakhir yang biasanya dia akan ngasih satu teks panjang. Kalau untuk section 1-2 mungkin kita nggak terlalu perlu skimming. Karena biasanya yang dikasih juga teksnya nggak terlalu panjang dan biasanya dalam bentuk poin-poin. Oke, kenapa ini dipakai di section terakhir? Karena section terakhir biasanya satu teks panjang yang dikasih dan kita nggak diharapkan untuk baca semuanya. Nggak perlu kita baca detail dari satu kalimat ke kalimat kedua sampai ke kalimat terakhir, kata per kata. Karena kalau di reading IELTS,
Yang penting kita itu paham konteks, bukan paham word by word. Beda sama TOEFL. Kalau misalnya pernah ikut tes TOEFL, nah TOEFL itu memang ekspektasinya adalah kita paham kata per kata. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak paham, nah itu akan kesulitan menjawab soal-soal di TOEFL. Karena emang pertanyaannya ada yang nanyain sinonim kata ini apa, antonimnya apa gitu. Tapi kalau di IELTS itu nggak ada pertanyaan terkait dengan kata-kata yang keluar di teksnya. Yang ditanyain lebih ke pemahaman. Makanya tadi pertanyaannya, apakah statement ini benar atau salah? Nah kita tinggal lihat aja tuh, sesuai nggak konteks yang dibahas di soal sama yang ada di teksnya. Nah, makanya skimming diperlukan. Untuk apa? Skimming ini untuk mencari topik sentence, ya, atau kalimat utama. Jadi, dari satu teks panjang yang ada beberapa paragraf, kita hanya diminta untuk membaca dua kalimat per paragrafnya. Kalimat pertama dan kalimat terakhir di tiap paragraf. Nah, jadi cukup dua kalimat ini aja dibaca. First sentence, last sentence. Dari dua kalimat ini, kemudian nanti kita tarik kesimpulan yang dibahas itu apa dari dua kalimat ini. Jadi masing-masing paragraf kita diminta untuk narik kesimpulan. Paragraf satu bahas apa, paragraf dua bahas apa, dan seterusnya. Itu untuk mempermudah kita ketika nanti lihat soal. Misalnya soal pertama, dia nanya definisi. Oh, udah pasti di paragraf satu. Ada paragraf satu kita simpulkan tadi definisi. Nggak perlu kita baca paragraf lain. Pertanyaan dua bahas functionnya. Function berarti di paragraf tiga. Ya, gitu-gitu. Jadi tujuan untuk skimming akhirnya adalah untuk menarik kesimpulan di tiap paragraf dengan memperhatikan dua kalimat. Kalimat pertama sama kalimat terakhir. Dua tempat itu aja. Contoh misalnya di bawah nih. Whale oil rendered from the blubber was used originally for lamp fuel and later as a principal ingredients of soaps, margarine, paint oils, and lubricants. Let's say ini topik sentence yang kita dapatkan dari satu paragraf. Apa kira-kira kesimpulan yang dibahas di situ dari kalimat itu? Gimana? eh eh, ingredient dari sabun gitu-gitu Kak. Mhm. Is it ingredient dari sabun? Fokus utamanya di mana? Coba. Hmm. Blueber itu apa ya Kak? Yang mana? Blueber itu apa ya? Branded from the ini this one Ya. dari lemaknya. Oh. Yang mana? Ini kita harus meng Kesimpulannya, narik kesimpulan dari kalimat ini, apa pembahasannya kira-kira kalau dari kalimat itu? pembahasannya dari apa namanya? eh Whale oil ini apa namanya? Dari lemak paus gitu. Hmm, iya, atau ada kata lainnya yang lebih simpelnya, kita bisa simpulkan yang dibahas itu function of whale oil. Oke. Ya, dia digunakan untuk apa aja? Nah, dia digunakan untuk lem fuel, kemudian bahan-bahan untuk buat sabun, margarin, cat, dan juga pelumas. Nah, jadi Oh, eh, fokusnya ke sininya, ke well oil. Fungsinya sebagai ini, dan ini, gitu.
Ya, jadi ini yang diusahakan bisa kita tarik kesimpulannya dari kalimat yang kita baca sebagai topik sentence. Di kalimat pertama atau kalimat terakhir gitu. Jadi kita nggak harus baca semua kalimat yang ada di text readingnya. Dan kalau misalnya kayak tadi ada kata-kata yang kita nggak paham, blabber, ini nggak tahu apa, render juga nggak tahu. At least konteksnya kita tahu ada beberapa kata yang kita tahu. Kayak misalnya was used, oh berarti ini digunakan. Original asalnya untuk ini. Nah, jadi konteks utamanya kita tahu bahwa yang dibahas whale oil ini digunakan untuk apa aja. Nah, makanya bisa kita simpulkan function of whale oil atau juga bisa redaksi lainnya usage of whale oil ya. Redaksinya bisa macam-macam, intinya meaningnya sama gitu. Whale oil ini digunakan untuk apa? Nah, itu inti dari kesimpulannya. Gimana? Iya, Questions? dapat Kak. Dapat ya? Oke. Nah, Dengan cara yang sama yang di bawah, T-plans. Apa yang dijadi kesimpulan untuk kalimat itu? eh eh, uh, area of Mhm. the plantation. Area of the plantation ya, area of the plantation. Oke. Kita juga bisa bilang where to grow the plants. Ya, redaksi yang lain misalnya conditions to grow the plant. Redaksinya bisa macam-macam. Intinya apa? The plants ini bisa ditemukan di mana? Bisa ditumbuhkan di mana? Ya, syaratnya harus great amount of rainfall, berarti curah hujannya tinggi, rich loamy soil, tanahnya juga kaya, berarti subur. Ya, jadi redaksinya bisa macam-macam. Yang penting meaningnya kita dapat apa yang dibahas di paragraf itu. Ya, kita tulis dalam bahasa Indonesia pun nggak masalah, karena ini kan cuma untuk membantu kita sebenarnya. Jadi kita tahu paragraf satu bahas apa, dua bahas apa, seterusnya bahas apa. Tapi aku tetap saranin kalau bisa dalam bahasa Inggris supaya terbiasa untuk narik kesimpulannya. Oke, questions? Ya, belum ada Kak. Belum ada. Kita coba tes ke ini ya, ke paragraf sederhana. This one, 4 paragraf terkait libraries. Nah, coba di skimming. Paragraf satu bahas apa, dua bahas apa, tiga dan empat. Cukup baca kalimat pertama, kalimat terakhir, terus disimpulkan apa yang dibahas di tiap-tiap paragraf. Boleh pakai annotation-nya. Eh, Sorry Kak, pencetnya Hmm. gimana ya? Pencet apa ini? Pakai annotation nih, kayak kemarin, kayak di listening. Cuma yang pilih yang ngetik, jangan yang underline. Dapat nggak? Bentar Kak. Oke. Oke. Libraries are quite difficult to define. So to be more accurate. Ini maksudnya kita tulis kita simpulkan dari dua yang pertama sama yang akhir ya Kak. Hmm. Kalimat pertama, kalimat terakhir. Atau kalau langsung di ini juga boleh, biar aku yang ngetik. Paragraf satu, apa yang dibahas di situ? Eh, the difficulty
Gimana? di Kalau kita lihat secara umum ya, kita tariknya secara umum. Libraries are quite difficult to define. Berarti dia bahas definition of library. library. It is difficult. Kalimat terakhir, to be more accurate, we can say that library is a collection of information or material. Berarti masih membahas hal yang sama. Definisi juga, cuma ini definisi spesifiknya. Yang di atas dia bilang definisinya difficult. Jadi dia masih membahas hal yang sama. Kita simpulkan yang dibahas adalah definition of library. Itu kesimpulannya dari dua kalimat tadi. Oh, Kalau paragraf 2, apa yang dibahas? libraries are organized in three ways. Hmm. Berarti They are tentang referred itu to dia bahas uh, how to organize eh uh, ya, bisa how to how organize how to organize uh, library, organize library ya. mhm, atau library organization, ya pengelolaan library. Kalau yang kalimat terakhirnya bahas apa? Uh, the three ways. Ya, itu detail dari organization-nya masing-masing, ada Dewey Decimal, Universal Decimal, sama Congress System. Berarti masih membahas hal yang sama, tapi lebih spesifik. So, how to organize library atau redaksi lain library organization. Oke, paragraf 3. Libraries are unread for a number. That the the threat of the Mhm. library Ya, threat of libraries. Ya, dia bahas tentang libraries under threat for number of reason. Berarti threat for library. Kalimat terakhir, equally there are challenges. Equally there are challenges in the skills needed by users and hmm, this. there are challenge in the skills needed by user and resource professional. Dia bahas challenge. Sama nggak dengan threat? eh beda sih tapi eh beda tapi kayak ininya how to wait sama ya Sama ya. sama-sama Kalau meaningnya sama sama. Threat ancaman, challenge tantangan. Nah, tantangannya. jadi berarti masih membahas hal yang sama. Bisa kita simpulkan threat for library atau challenge for library. Ya. Jadi yang diingat untuk reading ini jangan digunakan kata-katanya yang sama, tapi meaningnya. Meaningnya, konteksnya itu sama. Kata-katanya bisa aja nggak sama persis, ya. Tapi yang dibahas itu konteksnya sama, itu yang dicari. Oke, yang keempat, paragraf 4. It is difficult to predict the future of library. The feature Ya, of dia bahas library. tentang aha, future of library difficult to predict. Oke, yang kalimat terakhir, Beyond that, but beyond that, it is hmm, difficult to predict both masih bahas the difficulty ya. yeah Hmm. the Mhm. the diffic Difficulties to predict something. yeah the difficulties to predict. Ya, tapi udah lebih spesifik usage eh, pattern and preferred systemnya dari libraries juga. Oke, eh, tapi ini karena lebih spesifik ya udah kita ambil kesimpulannya future of library difficult to predict. Nah, jadi kalau kalimat pertama sama kalimat terakhir masih membahas hal yang sama, itu kita nariknya satu kesimpulan.
Tapi kalau kalimat pertama sama terakhirnya udah bahas hal yang berbeda, nah dua-duanya diambil. Ya, kayak misalnya yang keempat itu kalimat pertama bahas future. Kalimat terakhir bahas past. Ya, past experience. Nah, tinggal ditambah di sini future and past of library gitu. Jadi kalau Oh, itu membahas hal yang berbeda. Ya, tetap yang dibaca dua kalimat itu aja. Paragraf kalimat pertama, kalimat terakhir. Kita nggak perlu baca semuanya untuk narik kesimpulan. past experience tuh yang kayak gimana kamu dari kalimat ini kita nilai past experience tuh gimana sih? No, no, itu tadi contohnya, bukan di sini. Oh, Misalnya, oh, misalnya kalimat pertama bahas future, kalimat terakhir misalnya bahas past oh experience iya, gitu. oke, Nah, di kesimpulannya, dua-duanya kita tarik ke kesimpulan future and past of library gitu. Ya, itu kalau kalimat pertama sama kalimat terakhirnya membahas hal yang berbeda. Tapi oh, mostly dia akan membahas hal yang sama. Oke, oke Kak. questions? Hmm, belum ada sih Kak. Belum ada ya? Oke. Kita lihat strategi kedua. Strategi kedua scanning. Kalau skimming tadi based on text, jadi yang kita baca teksnya, kalimat pertama, kalimat terakhir. Scanning ini based on questions. Jadi kita ngambil keywords dari questions, dari pertanyaan, terus kita scan untuk menemukan jawaban. Ya, untuk menemukan specific information atau kata lain untuk menemukan jawaban. Nah, makanya candidate itu lebih suka langsung scanning biasanya untuk menghemat waktu. Untuk section 1, section 2 ini bisa dilakukan karena memang teks yang dikasih itu bukan teks panjang. Ya, kalaupun teks panjang dia per poin, bullet point ya atau ada ABC-nya. Jadi kita nggak perlu skimming karena bukan teks panjang. Tapi untuk section 3, nah tidak disarankan langsung scanning. Usahakan skimming dulu. Karena kalau kita langsung scanning, kita belum tahu tuh soal nomor satu dibahas di paragraf mana. Nah, akhirnya kita bacanya keseluruhan teks jadinya dari paragraf satu sampai paragraf akhir. Karena belum tahu pembahasannya di mana. Oke, nah, jadi scanning ini dia based on questions. Kita ngambil keywords dari pertanyaan. Contoh misalnya, ada pertanyaan, what was the main aim of cosmetics? Nah, itu pertanyaannya. What was the main aim of cosmetic? Kita ambil keywords nih dari sini. Main aim sama cosmetic. Baru keywords itu kita cari di teks yang ada, teks yang dikasih. Yang di bawah misalnya, dapat nggak jawabannya? What was the main aim of cosmetic? Apa jawabannya? Eh, adjunct to religious ritual. Adjunct to religious ritual. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat main aim itu di teks diganti dengan originally used as cosmetic kebetulan sama persis. Ya, jadi ada tiga kemungkinan dia kalau antara soal sama teks. Kemungkinan yang pertama, kata-kata di teks sama di soal itu sama persis. Contohnya kayak gini, kosmetik, kosmetik. Kemungkinan kedua, kata-kata di teks dan di soal disinonim. Di sinonim itu berarti kata diganti kata, itu sinonim. Kemungkinan yang ketiga, di rephrase. Nah, di rephrase contohnya di sini nih. Dia kalau sinonim itu kata diganti kata, rephrase itu kata bisa aja diganti dengan phrase atau clause. Main aim diganti dengan originally used as. Sama maknanya. Oke, nah ini kemungkinan yang ketiga. Jadi ketika nanti ambil keywords, jangan expect katanya akan sama persis di teks. Ya, kemungkinannya ada tiga. Kalau nggak sama persis, disinonimkan atau di rephrase. Nah, jadi dari dua keywords tadi, main aim sama cosmetic, kita bisa jawab adjunct to religious ritual. Nah, itu yang paling sering digunakan di reading, scanning, untuk langsung mendapatkan jawaban. Questions? Untuk manualnya ada? Kalau berarti kalau kita kombinasin bisa ya Kak dari step satu sama step Hmm. 2. Harusnya kayak gitu. Harusnya skimming dulu, baru scanning. Oh, Khususnya untuk teks terakhir, untuk section 3. Karena section 3 itu dia memang ngasih long text, teks panjang untuk sekitar 13 atau 14 soal. Nah, untuk oh, section 1, section 2 itu kita bisa dapat satu section itu 3 sampai 5 teks yang
pendek-pendek, jadi nggak perlu skimming pun nggak masalah gitu. Oke. Tapi kalau section 3, nah usahain skimming dulu, nyari kesimpulan dari masing-masing paragraf, baru kemudian kita scanning supaya lebih enak, lebih cepat pengerjaannya gitu. Questions? Oh, belum ada, Kak. Belum ada. Kita coba lihat aplikasinya. Balik lagi ke libraries tadi. Ini aku geser ke kanan dulu. Teksnya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, pertanyaannya di sebelah kiri. Nah, this one. 1 sampai 4. Nomor 1. What kinds of materials does the library collect? Kita ambil Ah, keywordsnya materials sama collect. Kira-kira dibahas di paragraf yang mana? ah, yang definition. Definition ya. Coba di scan di paragraf 1. Hmm. Dapat jawabannya? Dapat yang there are journals, newspapers, CD-ROMs, Mhm. microfilm, audiovisual materials, and so on. Yes. Oke, itu dia. Mulai dari journals, newspaper, sampai ke audio visual materials. Ini karena belum dikasih word limit, ya udah kita jawab aja sampai ke visual materials. Ya karena untuk latihan. Tapi untuk official test, semua pertanyaan yang jawabannya isian, pasti dia minta word limit sama kayak listening. Oke, nomor 2. What is the most accurate way to define library? Di paragraf mana? Satu sih harusnya. Yes. Masih di paragraf 1. Oke, coba dilihat jawabannya apa. Library is a collection of information or material. Library collection of information or material. Most accurate dia ganti dengan more accurate. Define itu dia rephrase. We can say that. Ya, maka jawabannya collection of information or material. Oke. Nomor 3 di Tiga, paragraf mana? Paragraf 3. Oke, coba dilihat. the the primary challenge as never before is funding. So jawabannya Funding. funding ya. Kenapa jawabannya funding? The primary challenge with the main problem. Yes, primary challenge diganti dengan main problem. Oke. So the answer is funding. Number 4. What aspect of library is sure to change? Hmm. Di paragraf berapa? Ah, 4. Ya, seharusnya paragraf 4. Coba dilihat apa jawabannya. Aspect of library. Basic concept. Basic concept itu menggantikan aspect of libraries. Hmm. Aspect of libraries diganti dengan basic concept of libraries. Sure to change diganti dengan change dramatically. Nah, apa yang change dramatically? Prevailing concept. Ya, prevailing konsepnya apa? Prevailing konsep itu penjelasan tambahan. Oh, yes. Physical places. That's it, physical places. Ya, jadi aspek yang udah pasti akan berubah digantikan itu library as physical places, which is the prevailing concept at the moment, konsep yang dipegang sekarang. Oke, jawabannya Hmm. physical places. Nah, ini modelnya paraphrasing.
Ya, jadi kita harus paham konteksnya, yang ditanyain aspeknya yang berubah apa. Nah, kalau kita lihat di teks, dia gantikan dengan basic konsep yang akan berubah drastis in the form of physical places. Jawabannya physical places. Oke, questions? Ada? Belum ada, Kak. Belum ada. Itu aplikasi scanning ketika udah skimming paragraf. Kalau belum skimming paragraf, mungkin kita akan nyari-nyari jadinya. Kita belum tahu nih dibahas di paragraf mana. Akhirnya bacanya dari atas sampai bawah. Nomor dua gitu lagi, baca dari atas sampai bawah. Nah, itu yang bikin waktunya terbuang. Ya, makanya disarankan untuk section 3 khususnya, skimming dulu, maksimal 5 menit. Ya. Jadi kita simpulkan masing-masing paragraf, semua paragrafnya maksimal 5 menit, baru lihat soal untuk menjawab. Oke, itu strategi kedua. Strategi ketiga, reading intensively. Nah, reading intensively ini digunakan di reading nggak untuk semua soal. Cuma untuk beberapa soal yang tricky, jadi kita harus baca detail kata per kata supaya nggak ketrap dengan soalnya. Ya, karena tadi aku sempat mention di depan, reading IELTS ini kita nggak harus paham kata per kata karena memang nature-nya dia minta paham konteks. Nah, tapi untuk beberapa case ada 3 tipe soal yang kita emang harus baca kata per kata supaya tidak ketipu dengan soalnya. Tipe yang pertama itu direct questions, ya pertanyaan-pertanyaan pakai quotation mark, sorry, question mark. Kemudian matching, soal-soal matching, baik matching heading, matching information atau matching endings. Kemudian soal-soal statement, true, false, not given, atau yes, no, not given. Nah, itu disarankan bacanya memang perlu detail, supaya nggak ketipu dengan optionnya. Oke, contoh, langsung ke soal mungkin, biar dapat contohnya. This one. Ada 4 soal, nah ini udah ada word limitnya, no more than 4 words. Maksimal 4 kata berarti. Teksnya masih pakai teks yang libraries. Coba dilihat dari nomor 1. What is one type of material that libraries collect beside books? Journals, newspapers, Hmm. Coba baca di pelan-pelan soalnya. oh One wait, type beside books. Satu tipe selain buku. Berarti yang tidak setipe dengan buku. uh, CD-ROMs, microfilm, Mhm. audio visual material. Ya, itu yang tidak setipe dengan buku. Kita diminta cuma satu. So, Oh, jawabannya boleh CD-ROMs atau microfilm atau audio visual materials. Kita pilih satu. hmm. Ya, makanya pertanyaannya tricky. Kalau kita nggak baca pelan-pelan, bisa-bisa salah jawabannya. Ya, jadi dia mintanya cuma one type beside books. Satu tipe buku. Udah pasti jurnal sama newspaper nggak masuk karena dia setipe dengan di rooms atau microfilm atau audio visual material. Nah, itu yang selain buku. Tapi cuma satu yang dijawab. Nah, makanya hati-hatinya di situ. Tricky soalnya, makanya kita diminta untuk bacanya detail. Supaya nggak keliru ketika menjawab. Oke? Nomor 2. Uh, Three, Three. Di mana clue jawabannya? di Dewey Decimal System, the Hmm. Universal Decimal Classification, and the Library of Congress System. Nah, itu assumption. Karena tidak ada kata-kata three kalau di kalimat itu. Hmm. Yang ada kata-kata three-nya di mana? Oh, di kalimat kedua. Kalimat keduanya. Karena kalau kita lihat clue-nya di situ, classification system. Itu ada di kalimat kedua, classification system. Pertanyaannya how many? Berarti jawabannya numbers. Makanya di situ ada three. Bisa kita jawab three saja atau three main classification system. 4 kata. Ya, jadi jawaban untuk IELTS reading, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan direct questions atau completion, itu semuanya based on text.
Kalau di teks tulisnya three main classification system, nah itu yang kita jawab. Nggak bisa dimodified jawabannya. Ya, dan bukan assumption. Jadi benar-benar clue-nya itu ada by sentence. Ada by kalimatnya, per kalimat. Gitu. Nomor 3. Apa jawabannya nomor 3? Hard, eh, hardware and personal cost. Hardware and personal cost. Oke. Kalau dia mintanya cuma no more than three words. Jadi apa jawabannya? Hardware and personal. Hardware and personal. Kalau cuma dua, no more than two words. Hardware, personal. Yes, hardware, personal. Atau dipisahkan dengan space. Hardware, space, personal. Oke. Number 4, how do most people conceptualize libraries? Aduh. Eh, building. Building? Only building? Hmm. Mana tuh? Building? Building with a Mhm. lot of books. Eh, Building with a lot of books. More than a lot, 4. Maksimal a 4. lot, a lot. Building with books. Nah, itu dia. Building with books. A lot of quantifier bisa kita hilangkan. Quantifier, determiner, article, conjunction. Nah, itu bisa dihilangkan. Ya. Jadi jawabannya bisa building with books atau ambil artikel yang di depan tuh. A building with books. 4 kata pas. Oke. Nah, jadi ini model pertanyaan salah satunya yang membutuhkan reading intensively. Jadi kita harus baca detail supaya nggak ketipu dengan soalnya. Dan jawabannya nggak keliru. Oke, questions? Hmm, eh, bentar Kak. Hmm. Hmm. Eh, belum deh Kak. Belum. Belum. Oke. Jadi itu 3 strategi utama untuk reading, skimming. Ya, skimming ini diperlukan untuk teks yang panjang. Jadi kita diminta sebelum jawab soal, coba ditarik kesimpulan dulu dari masing-masing paragraf by reading only first sentence and last sentence. Cuma 2 kalimat itu aja per paragraf. Kalau udah Oh, dapat aku kesimpulannya, udah dapat Kak tadi mau nanya ini. Yang ya nomor 2 itu kalau ngomong teri doang nggak apa-apa. Tulis teri doang. nggak apa-apa karena pertanyaannya kan how many. Berarti Oke. informasinya numbers. Tapi kalau tree-nya dengan word apa kalau huruf kalau angka aja nggak boleh ya? Emang nggak Nah, kalau dia nggak facilitate numbers, nggak bisa. bisa. Oke. Tetap three in words karena juga kita nggak bisa modify teks seperti apa yang tertuliskan di teks. Oke, Kak. Ya. Oke, lain Belum ada Kak. belum ada. Oke, jadi itu 3 strategi utamanya. Skimming itu disarankan untuk section terakhir, section 3 karena emang dia ada satu teks panjang. Jadi kita skimming dulu sebelum ke soal. Scanning ini digunakan untuk mencari jawaban. Ya, based-nya on questions. Jadi pertanyaannya kita ambil keywords dari pertanyaannya baru kita scan ke teksnya. Yang terakhir di reading intensively. Nah, reading intensively ini untuk 3 tipe pertanyaan. Direct questions, pertanyaan-pertanyaan yang langsung ada question mark-nya. Matching,
dan juga statement. Ya, true false not given, yes no not given. Selain dari itu, cukup scanning aja selesai biasanya. Oke, itu tiga strategi utamanya. Kita coba lihat ke exercise. Ya, ini untuk tadi ya, untuk section yang di masing-masing pembahasan untuk masing-masing section. Section 1 itu social survival, ya. Jadi sampai 5 teks pendek yang diberikan yang berhubungan sama general interest, kejadian sehari-hari. Section 2 itu terkait dengan workplace survival, jadi berhubungan dengan kantoran, tempat kerja. Ya, biasanya ada 2 teks ya, two work related text that are descriptive and informational terkait dengan pekerjaan. Section terakhir, nah ini baru temanya general reading. Dia akan ngasih satu teks yang panjang, deskriptif atau instruktif, ya lebih dibandingkan argumentatif. Nah itu biasanya yang akan ditanyakan. Kita coba lihat ke teks-teksnya ya, this one. 1 sampai 8. Ini ada teks-teks pendek. Oke. Nah kemudian tadi pilihannya ada di sebelah kiri. Example of text A sampai H. Nah, coba diperhatikan, 8 teks ini di-matchkan dengan ekstrak yang ada di sebelah kirinya. Misalnya yang pertama, this position involves communicating effectively with patients and healthcare personnel. The chosen applicant will have proven skills in problem solving and assisting in the smooth running of a hospital admission department. Nah, itu match dengan yang mana tuh kesimpulannya example of text? Harusnya di job descriptions. Ya, karena dia ngasih deskripsi pekerjaannya harus apa aja, involves in communicating, kemudian proven skills in problem solving, assisting in running of hospital admissions department. Berarti itu job description. Gimana dengan nomor 2? Match dengan yang mana? Eh, Lihat keywords yang ada di teksnya. Baru kita lihat ke sampel of teksnya sebelah kiri. C. C, yes. Karena kalau kita lihat di keywordsnya ada kata-kata airport, kemudian apalagi itu passenger, arrival, terminal. Nah, itu terkait dengan travel berarti kalau di sini. Ada 2, travel brochure sama magazine article about modern travel. Tapi kalau kita lihat ini nggak ada menjelaskan brosur perjalanan ya, cuma penjelasan. Berarti lebih ke C. Oke, nomor 3. Passenger terus eh, B. Yang mana? Yang B. B, train timetable. Yes. Passenger traveling into the city should change trains at Barden. Nah, ini ada kata-kata kuncinya juga. Change trains. Yang ada berhubungan sama train di situ B, train timetable. Oke, 4. G. G, an extract from a novel. Ya, kalau kita lihat bahasa yang digunakan, bahasa deskriptif terkait apa yang terjadi. Berarti sama dengan novel. Oke. Number 5. Oh, ini F ya. F, job Wait. application. The sambil tuh Is it? control ini konteksnya. Oh, ini A berarti. A, ya, staff training manual.
Any member of staff who is ill and unable to come to work should immediately contact their department. Jadi manual untuk staff training. Oke, 6. Ini di F. Ya, itu baru yang F ya. Your application form will be processed by human resource team. Job application procedure karena berkaitan dengan human resource. Oke. 7. Ini I. E. Hah? Really? H. Age, yes. Ada kata-kata travel di situ. Travel, travelers, ya, berarti lebih ke travel Ah, brochure. So, nomor 8 jawabannya I. E, yes. Opening times, berarti itu terkait dengan shop advertisement. Kapan mereka bukanya? Weekdays, weekends, and public holidays. Nah, ini bentuk soal matching. Ya, walaupun nanti matchingnya nggak sama persis pilihan dengan soal sama-sama 8. Biasanya soalnya 5 misalnya pilihannya 8. Ya, kalau kayak gini kan udah pasti semuanya ada matchnya ya, ada pilihannya, ada pasangannya. Tapi kalau di official test soalnya lebih sedikit dibandingkan pilihan jawaban. Questions for this? Belum ada sih, Kak. Belum ada. Oke. Kita lanjut kalau gitu. Nah, ini masuk ke section 1 ya, recycling. Contohnya seperti ini untuk teksnya. Kita lihat pertanyaannya. This one. Yang pertama, contoh short answer questions. Choose no more than one word and or a number. Berarti dia mintanya satu kata plus satu angka paling banyak. Ya, kalau seperti ini, itu langsung ambil keywords dari pertanyaannya. Nomor 1, what will you help to protect if you recycle 1 ton of waste? Kalau keywordsnya di situ, Help. help, ya, protect 1 ton of waste. Wait. Three. 3 or Uh, trees? trees. Ya, trees ya, seperti yang tertulis di teks ngambilnya. Bisa trees aja atau 13 trees. Karena bisa one number juga. Oke, nomor 2. How many tons of paper products do Australian use each year? 3.5 million stones. Iya, 3.5 million aja berarti. Million. Ya, karena dia mintanya a number, one word and a number. Ya, jadi 3.5 million. Kenapa tonsnya nggak perlu? Karena di soal pun udah ada tertulis tonsnya. Ya, jadi kita ngambilnya 3.5 million aja udah oke. Number 3, what is the telephone number of the recycling center? Ini 3, 4, 6, 7. Oh, Mhm, ya 3, 4, 6, 7. mhm. 9809. Yes, 9809. Oke, itu jawabannya. Nature-nya kalau dilihat tadi dari nomor 1 ke nomor 3 berurutan. Clue jawabannya eh ya. berurutan ya. Jadi untuk short answer questions, jawabannya itu in order. Karena nanti kita perlu bedakan mana yang soal-soal clue jawabannya berurutan. Nah, itu dikerjakan duluan. Yang acak, yang random urutannya, itu ditinggalkan. Belakangan kita kerjakan. Karena kalau itu dikerjakan duluan, wasting time jadinya. Nah, jadi mana-mana aja nih yang masuk ke soal yang berurutan pengerjaannya. Semua soal kecuali matching. Matching itu yang ngacak. Kalau yang lain dia berurutan clue-nya. Harusnya. Ya, harusnya kalau yang lain selain matching itu clue-nya berurutan. Questions untuk yang short answer question? Kak, tadi berarti nomor 1 jawabnya kalau nggak trees Hmm? plus 13 trees. Itu nggak apa-apa. 13 please, nggak apa-apa.
Dua-duanya bisa. Boleh trees aja atau 13 trees. Yang jangan cuma 13. Karena yang diperlukan kan di sini noun-nya. What will you help? Berarti trees. Kalau kita mau jawab 13 trees itu juga oke. Karena masih sesuai dengan word limit. Kecuali dia cuma minta one word only. Nah, baru kita jawabannya cuma trees. Nggak bisa 13 trees. Oh, Oke? Another questions? belum ada Kak. Oke, coba lihat yang di bawahnya. 1.6. Four questions. No more than two words and or a number. Nomor. Berarti dua kata plus satu angka itu maksimal. Walaupun mungkin jawabannya ada yang satu kata aja. Number one, you should put special bins for collecting recyclables in different. Kata-kata yang di underline itu digantikan, di rephrase. Ya. Itu juga kita harus perhatikan karena nggak semuanya akan sama persis dengan teks. Coba dilihat apa jawabannya. Jawabannya placing. Different placing? No. Oh, Artinya wait. jawabannya noun Eh, tuh. Ini yang di garis itu maksudnya buat apa, Kak? Yang di garis itu diganti di teks kata-katanya. Put diganti, different diganti. Put itu placing, diganti dengan placing kalau di teks. Different diganti dengan separate. Nah, terus yang aku harus jawab apa? Tadi aku bilang placing. Placing itu udah menggantikan different berarti. Oh, Bukan jawabannya. Jawabannya noun harusnya. oh, Hmm. different bin. Eh, Apa jawabannya? different room. That's it. Rooms. Yeah. Rooms, sorry. Remember to recycle items from other rooms in your house. Try placing a separate bin in the bathroom, laundry, or study. Ya, berarti jawabannya rooms. Ya, kita ngambilnya as it is written in the text. Kalau dia pakai as, ya udah ngambilnya langsung dengan bentuk yang ada di teks. Karena kalau nanti computer base, ini bisa kita drag. Kata-kata ini kita drag, kita tarik ke lembar soal. Jadi nggak harus ngetik. Ya, jadi akan meminimalisir kesalahan spelling. Oke, nomor 2. Plastic shopping bags should be put in the bin with Apa jawabannya? in the. Ini maksudnya in with the bla 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 top ya? Mm-mm. Yang dibutuhkan apa tuh? Noun-nya udah ada, toh. Berarti adjektifnya. Plastic shopping bags, kantong belanjaan, itu harusnya Should be. dimasukkan ke bin dengan top itu yang di rephrase ya. Kita nggak akan menemukan kata-kata top di Oke. teks. Dia ganti dengan kata-kata lain. Lead ya. Lead ya. So jawabannya Eh,
Adjektif yang gandeng lead, Black. black. Wait. Ya, black. Yes, black jawabannya. Karena lead menggantikan top di situ. Ya, plastic shopping bags Oh, itu masuk ke normal household waste. Ya, sampah rumah tangga biasa, kantong plastik. Jadi masuknya ke black lead atau di sini diganti dengan top. black top. Mhm. Nomor 3, The console will collect your recycle week. every. Every week, Di mana tuh? Cluenya every week. your normal household waste is collect every week. Hmm. You recyclables. Bukan yang normal. Oh, iya. Coba lihat lagi. 2 weeks. Yes, 2 weeks. Ya, karena di situ place all recyclable item in your bin with yellow. This ini balik ke kalimat sebelumnya. This will be emptied every 2 weeks. Yang every week itu normal householdnya, ya, bukan yang recyclable. Ya, hati-hati dengan ininya, dengan keywordsnya. Oke, nomor 4. You call the console, we will tell you your collection day. Collection day. Itu dia. If you call the council, they will tell you your collection day. Ya, jadi kita jangan expect kata-kata yang ada di soal itu sama persis di teks. Udah pasti akan di-rephrase. Nah, ini yang harus kita biasakan. You can find out your collection day by contacting the council. If you call the council, they will tell you. They will tell you digantikan dengan you can find out your collection day. Oke, itu contoh sentence completion. Confirm perurutan clue-nya? Eh, Dari nomor 1 tadi sampai nomor 4? enggak. Enggak? Eh, Yang mana yang enggak berurutan? Nomor 1 rooms di atas, kemudian oh black, iya, iya. Berurutan, berurutan. berurutan ya. Oke. Jadi sentence completion pun defaultnya dia akan berurutan letak jawabannya. Jadi kita tinggal scan ke bawah aja. Kalau nomor 2 tadi mungkin di sini di black lead, nah, nomor 3 di bawahnya atau di kalimat selanjutnya. Nomor 4 di bawahnya lagi. Jadi kita nggak perlu scan ke atas. Oh, Ada pertanyaan dulu? belum ada, Kak. Belum ada. Kita lanjut ke model true false not given. Nah, untuk model true false not given, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cek topiknya. Topik yang ada di soal itu dibahas nggak di teks. Kalau dibahas, nggak mungkin not given jawabannya. Ya, kalau topiknya tidak dibahas, nah itu langsung not given. Jadi misalnya di teks dia bahas definition. Di soal dia bahas definition. Di teksnya dia bahas function, berarti udah beda pembahasannya nih. Itu langsung not given jawabannya. Tapi kalau misalnya di teks itu membahas topik yang sama dengan yang ada di soal, nah baru kita cek statementnya benar atau salah. Ya, jadi 2 hal itu yang harus diperhatikan. Nah, nomor 1 sampai 6 ini, ya, kalau dilihat, coba diperhatikan. Envelopes with a plastic window are unsuitable for your recycling bins. Ya, ini sebelum kita lihat ke soal. Ya, envelopes with a plastic window are unsuitable for your recycling bin. Nah, kalau misalnya kita lihat ke passage, you do not need to remove mana tadi? You cannot, ya, you cannot put in the recycling bins. Kalau misalnya kita lihat di teksnya. Sementara kalau misalnya di apa namanya di pertanyaannya, envelope with a plastic window are unsuitable for your recycling bin. Berarti jawabannya statementnya salah.
Karena kalau kita lihat di passage-nya, you do not need to remove staples or the plastic window from envelopes as this is done in the recycling process. Berarti salah statementnya. Topiknya dibahas, pembahasannya ada, tapi statementnya yang salah. Itu nomor satu. Nomor dua, staples often damage the recycling machinery. Nah, kalau kita lihat ke teksnya, you do not need to remove staples or the plastic window from envelopes. Tidak ada pembahasan terkait apakah staplesnya damage recycling machinery-nya atau tidak. Dia cuma bahas staples itu nggak perlu di-remove. Nah, kalau konteksnya seperti itu, jawabannya not given. Ya, karena tidak dibahas memang kalau kita lihat di teksnya. Dapat perbedaannya antara false sama not given? Dapat, Kak. Dapat ya. Oke, coba dilihat dari nomor 3 ke nomor 6. Nomor 3, garden waste should be thrown away with food waste. Garden waste. Almost all placed in your general waste bin. Uh, Gimana? True. True? Di mana? Clue-nya? Di yang these items should either be turned into compost or placed in your general waste bin. Ya, that's it ya. Di poin yang itu. Tree trimmings, grass clipping, and flowers itu menggantikan garden waste. Iya. Ya, should be thrown away with food waste, harusnya dibuang bersama dengan food waste, nggak perlu di recycle karena di sini buat not recyclable. Kemudian this item should either be turned into compost or placed in your general waste bin. General waste bin menggantikan food waste. Berarti true jawabannya. Ya, jadi diingat clue-nya itu memang ada by sentence, ya. Bukan in fact. Jangan lihat faktanya gimana. Kita lihatnya teks. Kalau ada di teks berarti true or false. Kalau nggak ada di teks langsung not given. Gitu. Nomor 4 coba. Recycling can help to reduce unemployment. Recycling can help reduce unemployment. True. Di mana clue-nya? One job is created for every 500 tons of paper collected for recycling. Exactly. Yes. One job is created for every 500 tons of paper collected for recycling. So the answer is true. Itu membahas tentang unemployment and it help ya from recycling. Okay, number 5. Number 5. Paper that has already been recycled is unsuitable for Apa jawabannya? True, false, not given. false. Apa jawabannya? False. Yeah, false. Gimana clue-nya? Paper can be recycled 6 times before it needs new fibers added. Yes, that's it. Paper can be recycled 6 times before it needs new fibers added. Kalau di soalnya nggak bisa unsuitable for recycling, padahal bisa sampai 6 kali. Okay, last number 6.
The fibers that are not given. Kenapa not given? Hmm, karena udah nggak ada bahasan lagi. Iya. Ada disinggung fiber di situ, tapi dia nggak membahas apakah fiber itu environmental friendly or not. Jadi tidak ada konteks apapun terkait dengan fibernya. So, not given. Berurutan nggak jawabannya? Dari nomor 3 sampai 6. Berurutan, Kak. Yes. Nah, ini juga masuk yang clue jawabannya itu in order. Jadi dikerjakan di awal-awal kalau dapat soal seperti ini. Oke, itu contoh di section 1. Questions? Ada? Belum ada, Kak. Belum ada. Kita lihat yang section 2. This one, dealing with multiple text. Ya, kita coba lihat. Ada 4 di situ. Ada 4 teks. Kemudian langsung dilihat pertanyaan ini di bawah. Ini mungkin satu page dulu aja. Nah, langsung dilihat pertanyaannya yang di bawah. Which Ya, open day yang can 2.2. Teksnya di atas. A, B, C, D. Pertanyaan nomor 1. At which open day can you? Yang pertama, eat food from around the world. Di mana tuh informasinya? Di A, B, C, atau D? uh, Eat food around the world. Itu keywordsnya. Coba langsung di scan ke teks di mana ada informasi itu. B. B, di kata-kata International Food Fair. International Food Fair. Well done. Nomor 2, see live animals. C. C, di mana kata-katanya? Fat. Becoming a fat. Ah, bukan. Jawabannya benar di C, tapi bukan yang itu. Di mana clue-nya? Uh, come and find out about our fascinating sea creatures. That's it. Yeah, sea creatures. Okay. 3, learn about becoming a pilot. D. D, di mana clue-nya? Come along and test your skills in our flight simulator. Yes. Kemudian number 4, learn how to use camera. A. Hmm? Is it A? The B, sorry. D. D or B? B. B, di kata-kata yang mana? Digital photography workshops. Yes. That's it. Okay. 5, buy work created by students. Uh, B. Di kata-kata yang mana? Crafted by our third year students. Yes. All Okay. reasonably priced. 6, watch evening entertainment. Evening. Uh, Wait. A. Langsung lihat jamnya aja. A. Ya. Di mana clue-nya? 1 a.m. till 9 p.m. 1 a.m. till 9 a.m. Oke. Ya. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan untuk matching. Oke. Questions? Ada? Uh, Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Kita geser ke kanan untuk teksnya. Dan akan digunakan lagi. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke. This one. Coba dilihat. Pertanyaan 2.4. Match the word phrases 1.5 from the text with paraphrase A to E. Use in the equations. Firework displays. Match dengan yang mana kalau di teksnya?
Hmm. Hmm. A. From around the world? I mean, wait. Ya, dia ada di informasinya ada di paragraf A. Cuma kalau dilihat di situ, Uh, konteksnya apakah dia from around the world, animals, learn how, evening entertainment, atau use a camera? yeah, evening entertainment. Yes, evening entertainment. Oke, A. nomor dua, international International. means A. ya from around the world. Oke, digital photography. E. Yep, use the camera. Creatures. Creatures. B. Yep, animals. Workshop. C. C. Ya, learn how. Ini bentuk-bentuk paraphrasing. Oke, right. Kita coba lihat bentuk pertanyaan lainnya. This one. Ya, workplace health and healthy and safety. Nah, ini untuk yang di third section. Coba di skimming dulu. Apa yang dibahas di paragraf satu, paragraf 2. Oh, ini kayaknya nggak perlu skimming karena udah langsung ada ya bagian-bagiannya. Inspector training, power software inspector, what to expect from a work health. Jadi ini udah dijudul-judulkan. Kita nggak perlu skimming kalau gitu. Oke, kita coba langsung lihat ke pertanyaannya. Nah, ini multiple choices. Ya, ada tiga Hmm. soal di sini. Nomor satu, coba dilihat. When a new inspector is trained, they, berarti itu ada di bagian inspector training. Coba dilihat. Hmm. Need to learn about rules concerning several different industries. Need to learn about rules concerning several different industries. Di mana clue-nya di situ? Each inspector is issued a comprehensive manual of policies and procedures to be used when carrying out workplace inspections. Hmm. The last sentence. Last sentence. Need to learn about rules concerning several different industries. Is essential? No, not that one. Bukan ya? Rules and Hmm. regulation. Oh, Manual of policies benar, oh, tapi nggak a year di situ. Nggak ada keterangan a year. oh, A, B, K, D, B, B. B. Mm-mm. Nah itu jadi jawabannya B, bukan B jawabannya. Oh, bukan ya? No, bukan. Oh, strange day. Yang mana coba? Which one? Uh, It should be C. C. Spend more time working with an experienced inspector, with a qualified inspector. Oh, Ya, kenapa B tadi salah? Karena kalau kita lihat di pilihannya several different industries, di teksnya dia nggak sebutin. Comprehensive manual policies benar, rules concerning ya, tapi cuma kalau di sini nggak dibuat ya. To be used when carrying out workplace inspection. Dia nggak bilang ada berapa industriesnya di situ. Makanya itu salah. Ya, so the answer should be C. Oke, nomor dua. Health and safety inspector has the power to, berarti di bagian terakhir tuh, what to expect from a workplace.
health and safety visit. Oh, ini masih di atas harusnya ya. Powers of an inspector. Karena di situ juga ada health and safety. Bukan yang bawah. Power to Mhm. Mana? ask employee about the company's recruitment process. Ask employees about the company's recruitment process. Di mana clue-nya itu? Eh, Kalau di sini ada question any employee, tapi nggak dijelaskan apakah terkait dengan company's recruitment process or not. So, bukan jawaban yang tepat. Yang mana? yang dia Kak. D. Warn employees that they are going to carry out an inspection. Di mana tuh? Yang berhubungan Di sama employees cuma ini. Question any employee. Tapi nggak ada keterangan lain. Should be B ya. Bravo. di Photocopy paperwork they find in the workplace. Di mana clue-nya? Di teks? Oh, ya yang poin 3. Yes. Look at Oh, any documents or records and take them from the workplace in order to make copies. Itu dia. Jadi ini memang skill paraphrasing yang diperlukan. Untuk lihat mana di antara teks dan soal yang meaningnya sama. Oke, number 3. if the companies Which one? eh C. C. Clue-nya di mana sih? If the staff concerned are not available, the inspector may continue with a limited inspection based on available information. Mhm. Di sini Kak. Ya. Di yang what to expect from a workplace health and safety visit. Mhm. Is it correct? Kalau kita lihat dengan yang jawaban yang di C-nya, the inspector might simply collect the information they need. Sama nggak sama yang di teks meaningnya? The inspector may continue with a limited inspection based on available information.
Gimana? Oh, D ya. Di, kenapa di? Arrange a follow-up visit later that day or on the following day. Ya, itu dia. The inspector may partially inspect the premises and return later. Nah, jadi kalau kita lihat sambungan yang tadi, arrange a follow-up visit later that day or on the following day. Sama dengan inspect the premises and return later. Kembalinya kemudian. Meaningnya sama. Oke? Agak tricky ya untuk multiple choice ya. Sama kayak Iya, listening. iya, Mirip dengan listening strateginya. Multiple choice listening juga sedikit menyulitkan karena memang kita harus lihat paraphrasing yang ada di pilihan jawaban kita samakan dengan teks kalau di sini. Listening mungkin agak lebih tricky karena kita nyamainnya dengan yang kita dengar. Nah, ini mungkin karena sama-sama teks kita bisa